welcome back to my channel. Hari ini aku mau ngelanjutin cerita tentang visa aku. Yang aku ceritain tentang au pair. Terus habis itu aku masih urus proses visa aku untuk kerja sosial. Dan puji Tuhan aku udah dapet visa aku. Diring. Jadi visa aku itu selesai sekitar tanggal 5 atau 6 Januari, aku udah lupa. Karena seharusnya aku bikin videonya itu waktu visa aku udah jadi, tapi aku cukup malas untuk bikinnya. Dan visa aku udah jadi, itu aku bikin dari sekitar bulan November. Aku nunggu-nunggu hasilnya, apa lolos apa enggak, dan puji Tuhan banget lolos. Aku mendapatkan visa aku dan aku bisa tinggal di sini dan aku bisa kerja sosial. Dan aku udah kerja sosial itu dari tanggal 12 Januari sampai detik ini. Sampai hari ini, dan puji Tuhan banget kerja sosial aku itu bukan kerja yang harus sip-sipan atau aku harus kerja pagi terus malam, itu enggak. Karena kerja sosial aku tuh kayak di sekolahnya orang-orang berkebutuhan khusus, jadi jam kerjaku itu stabil. Terus ya sebenarnya di kerja sosial aku ini, karena kebetulan aku dapat tempatnya enak, maksudnya dapat tempat kerja yang enak dan orang-orangnya juga oke. Jadi menurutku aku ngerasa aku worth it banget di sini. Aku mendapatkan yang terbaik di sini. Cuman yang minusnya itu karena di sini desa, jadi susah. Dan menurut aku dari pengalaman au pair dan pengalaman aku kerja sosial atau FS Shot, menurut aku lebih better di FS Shot. Tapi setelah aku dengar banyak cerita dari teman-teman yang cerita tentang pengalaman au pairnya, oke, aku bisa ambil kesimpulan kalau nggak semua au pair itu buruk. Karena ada juga yang bisa dapat keluarga yang baik, yang benar-benar dianggap sebagai anak, bahkan bisa diangkat jadi anak, atau waktu kamu udah selesai au pair pun kamu bisa tetap tinggal sama mereka. Itu banyak juga. Jadi mungkin aku aja yang sial. Jadi ya aku juga nggak tahu sih, kayak ya. Terus bagaimana di FS Shot? Di FS Shot itu sebenarnya ada juga yang kayak ya udah memanfaatkan kamu gitu loh. Tapi ada juga yang kayak gitu, itu tergantung individunya. Tapi tuh di sini even mereka seperti itu, tapi aku ketemu mereka cuman tempat kerja. Tapi kalau au pair aku ketemu mereka itu juga 24 jam. Kalau tempat FS Shot ini karena posisinya kerja, jadi aku ketemu mereka cuman waktu aku kerja, pulang kerja aku udah nggak ketemu mereka lagi. Aku nggak harus ngelihat mereka terus 24 jam terus begitu tekanan batin. Enggak. Dan apa yang aku mau lakukan habis ini, mungkin aku mau spill dong, tapi aku lihat nanti aja gimana jadinya, apa aku bakalan lanjut apa enggak. Tapi aku berharap sih bisa lanjut. Aku pernah kerja di Wongruppe. Wongruppe itu asramanya orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jadi kayak mereka tinggal di sana, mereka ngelakuin kegiatan sehari-harinya mereka di sana, selain di kayak sekolahnya orang-orang berkebutuhan khusus. Lalu 1 minggu aku kerja di Wongruppe A, karena ada yang kena corona. Aku harus kayak kerja di sana buat ngurusin orang-orang yang kena corona. Pakai peralatan corona, pakai peralatan anti corona, baju apa ya? Aku lupa bahasa Indonesianya apa. Tapi ya pokoknya itulah. Itu 1 minggu aku kerja di Wongruppe itu, dan aku sehat walafiat, dan aku kerja lagi 1 minggu berikutnya di Wongruppe yang lain, itu ngurusin orang-orang corona juga. Setelah 2 minggu aku ngurusin orang-orang corona dan aku kena corona. Dan itu parah banget. Waktu itu aku masih ingat banget, itu hari Paskah.
hari Kamis malam itu aku sakit, pusing, panas, tulang linu-linu semua, batuk sama sakit tenggorokan tuh parah banget, dan panasku juga tinggi banget. Terus aku coba tes corona dan negatif, dan itu masih negatif. Terus habis gitu setelah malam itu aku udah demam, udah turun, tapi masih sakit kepala, tulang masih linu-linu, cuman demamnya aja yang turun, panasnya aja yang turun. Aku coba cek lagi ke tes sendiri, tes corona sendiri, tetap aja negatif. Terus udah ya udahlah, aku biarin aja. Dan sorenya itu teman-teman satu rumah aku tinggal di sini bertiga, satunya orang Indo, satunya orang Afrika. Kita tinggal bareng, mereka juga kerja sebagai affiliate juga, bareng-bareng, cuma di grup yang berbeda. Lanjut lagi, habis gitu aku sorenya mereka suruh aku tes corona lagi, tapi karena aku udah 2 kali tes corona dan itu masih negatif, dan ya berarti aku nggak kena corona. Aku udah mikir gitu, aku tes lagi dan hasilnya garis 1. Ya udahlah, aku tinggal lah itu hasil tes corona di meja dapur. Terus dan aku masuk ke kamar dan mereka itu di dapur. Padahal itu waktu aku ninggalin itu tes di dapur, aku udah yakin banget kalau aku tuh negatif, karena nggak berubah sama sekali, nggak muncul lagi itu garisnya satunya. Terus setelah aku di kamar sekitar 30 menit, tiba-tiba temanku teriak, "Alin, kamu positif corona." Oh my god, setelah 2 minggu aku ngurusin orang-orang yang kena corona, dan akhirnya aku kena corona sendiri, dan itu gejalanya benar-benar parah. Aku karantina 2 minggu, seminggu pertama itu parah, tapi seminggu kedua itu aku udah benar-benar sembuh. Aku cuman batuk aja, tapi masih nggak boleh kerja. Padahal aku udah negatif, dan aku minta sama bosku untuk kerja, tapi tetap nggak boleh. Padahal di Indonesia aku selalu cari-cari alasan untuk bolos kerja, tapi di sini aku sampai mohon-mohon supaya kerja, karena benar-benar aku di sini ngerasa banget kalau misalkan teman-teman lagi pada kerja, yang tinggal sama aku lagi pada kerja, aku benar-benar ngerasa sendiri banget, total pol. Tapi setelah 2 minggu kena corona, aku udah sembuh. Aku pun masih nggak bisa masuk kerja, karena 1 minggu kemudian aku seminar itu wajib di FSJ, jadi seminar 1 minggu di luar kota. Dan kalau aku ada seminar, aku nggak perlu masuk kerja. Dan ya terjadilah aku 3 minggu nggak kerja sama sekali, tapi aku masih terima gaji, kayak makan gaji buta rasanya. Gitu aja sih, kayaknya itu aja yang mau aku ceritain. Udah nggak ada lagi sih yang mau aku bahas. Oh ya, apa yang bikin aku nggak suka di sini? Menurut aku urusan dokumennya yang nggak instan. Maksudnya harus surat menyurat, nggak yang ya udah kirim email aja udah kelar. Tuh nggak, di sini tuh ada urusan dokumennya repot. Terus aku juga mau perpanjang visa juga repot, mau perpanjang pasporku bentar lagi mati juga repot. Pokoknya urusan kayak gitunya repot. Tapi senangnya aku di sini itu work life balance. Aku kerja Senin sampai Jumat 4,5 hari. Hari Senin sampai Kamis full. Jumat itu aku kerja cuma setengah hari. Jadi Sabtu Minggu tuh aku libur. Gitu. Sekian dulu aja cerita aku, karena udah gak ada yang mau diceritain juga, daripada panjang-panjang juga videonya. Aku juga gak jelas juga, karena aku keinget aja kalau aku harus menceritakan ke kalian tentang visa aku yang udah jadi, dan aku yang bisa
lanjut survive di sini. Tuh aku asli seneng banget. Ya puji Tuhan, tapi balik lagi, ternyata juga nggak semua au pair buruk, nggak semua FS juga baik. Ya gitu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena dari pengalaman dan cerita-cerita dari orang-orang, ada juga yang dapat au pair yang keluarganya baik kayak yang tadi aku bilang. Terus di FS juga ada juga yang benar-benar sampai nggak betah atau benar-benar diperbudak atau segala macam tempat kerja, itu juga nggak baik. Ya gitu aja sih, karena banyak juga yang sampai pindah tempat FS shot atau tempat kerja sosial. Ya gitu aja dari aku. Terima kasih udah nonton video nggak jelas aku ini, yang aku juga nggak ngerti aku itu ngapain. Dan